Apapun yang aku larang kepada kalian, maka jauhilah sejauh mungkin. Dan apapun yang aku kemampuan kalian. Karena hancurnya umat sebelum kalian, kata Rasul, terlampau banyaknya soal mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis ini sebenarnya ada asbab wurudnya. Kalau Quran itu kan ada namanya asbab nuzul. Kenapa satu surat itu diturunkan? Apa sebab turunnya? Tapi kalau hadis itu disebut asbab wurud namanya. Kenapa Rasul sampai bersabda seperti ini? Tentu ada penyebabnya. Ada seorang sahabat namanya Aqra ibn Habis radhiyallahu an. Itu bertanya kepada Nabi SAW saat Rasul berkhutbah. Isi khutbahnya adalah, Ayyuhan nas, innallaha qad farada alaikumul hajj fahujju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka hajilah. Tiba-tiba kemudian Aqra ibn Habis ini bertanya, Ya Rasulullah, afi kulli amin, apakah hajinya setiap tahun? Seperti sholat itu kan ada 5 waktu setiap hari. Jadi apakah kewajiban hajinya setiap tahun kita wajib haji? Rasul tidak jawab. Kemudian Aqra bin Habis bin Wasallam mengatakan, seandainya aku jawabnya, iyalah seumur hidup satu kali saja nggak sanggup kita mengerjakannya kan. Banyak orang kaya sanggup haji, nggak mau haji juga. Artinya kan nggak sanggup mengerjakan itu. Apalagi tiap tahun wajibnya kan, makin tak sanggup lagi. Makanya Rasul mengatakan, kalau aku katakan iya, kalian tidak akan sanggup. Dari sini Rasul bersabda, mana haitukum anhu fajtanibu. Pokoknya apa yang aku larang tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan laksanakan saja, jangan banyak tanya. Fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kemudian Rasul mengatakan, karena hancurnya umat sebagian kalian itu karena terlampau banyak tanya dan menyelisihi nabinya. Itulah diantara kenapa terjadinya hadis ini. Jadi akibat pertanyaan seorang sahabat namanya Aqra ibn Habis, makanya Rasul bersabda seperti ini. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Dan kita tahu Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada kita. Hampir separuh agama kita itu datang riwayatnya dari Abu Hurairah. Coba saja Anda baca hadis bab wudu, ada hadis dari Abu Hurairah. Bab tayamum, ada hadis dari Abu Hurairah. Bab solat gitu juga. Hampir semua bab dalam fikih itu ada hadis dari Abu Hurairah. Karena memang Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, di atas 5.000 hadis yang sampai kepada kita. Dan tidak ada yang menandingi Abu Hurairah dari segi hafalan hadis. Tentu karena doanya Nabi SAW bahwa Abu Hurairah tidak akan pernah lupa hafalannya. Karena ada doa kan, Rasul yang mendoakan dia tidak akan pernah lupa. Makanya Abu Hurairah tidak akan pernah lupa itu hafalannya, karena doa Nabi. Dan Abu Hurairah radhiyallahu juga didoakan bukan hanya dari segi hafalan, tapi juga didoakan bahwa dia akan dicintai orang. Semua manusia pasti mencintai Abu Hurairah, termasuk kita. Dan itu karena doa Nabi SAW. Makanya kalau ada orang yang membenci Abu Hurairah, berarti alamat munafik dalam hatinya. Dan siapa yang mencintai Abu Hurairah berarti alamat iman dalam hatinya. Karena bagaimanapun kalau bukan karena Allah kemudian Abu Hurairah, tentu separuh Islam tidak akan sampai kepada kita. Artinya jasa Abu Hurairah itu besar sekali. Tapi ada juga yang tidak suka dengan Abu Hurairah, seperti orang-orang Syiah. Mereka tidak suka dengan Abu Hurairah untuk menghancurkan Islam dan itu. Intinya bahwa Abu Hurairah adalah perawi hadis ini. Namanya di zaman jahiliyah itu Abdus Syamsi. Jadi orang-orang jahiliyah itu suka memberi nama dengan nama-nama yang isinya kesyirikan. Karena Abdus Syamsi artinya hamba matahari. Kemudian setelah dia masuk Islam, maka kemudian Nabi SAW mengganti nama dari Abdus Syamsi menjadi Abdurrahman. Jadi nama asli Abu Hurairah itu Abdurrahman ibn Sakhr.
Lalu kenapa kemudian nama aslinya tidak dikenal? Justru julukannya pula yang dikenal Abu Hurairah. Ini pun karena ada sebabnya. Karena Abu Hurairah itu kalau ngaji, bermajlis taklim dengan Rasul itu suka bawa anak kucing. Dan bahasa Arabnya anak kucing itu Hurairah. Kalau kucing garong itu Hirrah namanya. Karena ada kucing garong, ada anak kucing. Ya, kalau garong itu disebut Hirrotun. Kalau kucing kecil namanya Hurairatun. Nah, gitu ya. Jadi Abu Hurairah itu artinya bapak kucing kecil, gitu ya, kalau mau diartikan bahasa kita. Karena kecintaan Abu Hurairah dengan kucing, dia suka dengan kucing. Dari sini boleh kita merawat kucing itu ya, tapi ya harus diperhatikan karena dia adalah binatang yang bisa kencing, bisa berak gitu, bisa kotor, juga harus diperhatikan dari segi kebersihannya. Lah dari kecintaan Abu Hurairah kepada anak kucing itu, karena selalu ditaruh di tasnya, kadang di pesaknya, kadang di bajunya, maka Nabi SAW sejak itulah tidak memanggil Abdurrahman, tetapi memanggil ya Abal Hir atau ya Aba Hurairah, wahai bapak kucing kecil. Dan itu jadi kebanggaan. Ya, jadi Abu Hurairah lebih suka disebut Abu Hurairah karena kunyah atau julukan itu diberikan oleh Nabi. Sama dengan Ali. Ketika Ali radhiyallahu anhu sedang tertidur di Masjid Nabi, dan Masjid Nabi itu kan masih penuh dengan tanah gitu ya, bukan kayak sekarang ada permadani keramik kalau tidur bersih. Kalau zaman dulu tidur ya belepotan tanah lah, belepotan debu di bahunya. Makanya ketika Ali tertidur dan ketika itu sedang bertengkar dia dengan istrinya Fatimah, maka Rasul datang untuk mendamaikan. Lah cara membangunkan Ali bukan dengan menyebut namanya ya Ali, tapi dipanggilnya ya Aba Turab, wahai bapak tanah. Apa bapak tanah itu? Tuan Takur atau apa? Ya. Karena banyak tanahnya di pundak itu, jadi disebut wahai bapak tanah. Dan Ali semenjak itu lebih suka disebut bapak tanah Abu Turab dibandingkan namanya sendiri. Begitulah kemudian panggilan-panggilan yang dipanggilkan Rasul kepada sahabat itu dalam bentuk julukan, itu pula yang disenangi para sahabat, walaupun artinya agak nyeleneh gitu ya. Tapi karena Rasul yang ngasih nama, senang saja para sahabat. Beda kalau saya ngasih nama ke antum, pamannya antum suka ayam, saya katakan bapak ayam kan, masa nggak suka lah kan, karena bukan Nabi kan itu yang ngasih nama ya. Artinya kalau sahabat itu walaupun artinya nyeleneh pun senang-senang saja kan itu. Taib, di sini Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis ya tentang kalimatul jami. Jadi hadis ini disebut dengan jawamiul kalim. Jawamiul kalim itu artinya kalimat singkat tapi syarat dengan makna. Itulah Nabi, ciri khasnya Nabi itu kalau ngomong singkat tapi maknanya kemana-mana. Kalau kita kan terbalik, ngomongnya kemana-mana, intinya sedikit gitu ya. Kalau Nabi itu justru terbalik, ngomongnya sedikit tapi kalau mau dijabarkan kemana-mana tuh. Itulah namanya kalimat singkat syarat makna. Itulah ucapan Nabi yang dilebihkan dari seluruh para Nabi. Jawamiul kalim namanya. Lah di antara jawamiul kalim ini, Nabi SAW mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku larang, tinggalkan. Apapun yang aku perintahkan, laksanakan semampu kalian. Perhatikan di sini perbedaannya. Kalau bicara larangan, maka Nabi SAW tidak mengaitkan dengan kemampuan. Tinggalkan. Mampu tidak mampu, tinggalkan. Ya kan? Tapi kalau cerita perintah, disesuaikan dengan kemampuan. Kalau aku perintahkan sesuatu, laksanakan sesuai dengan kemampuan. Tapi ketika bicara soal larangan, tidak. Rasul tidak mengatakan apapun yang aku larang jauhi semampu kalian, tidak. Tapi Rasul mengatakan tinggalkan. Mampu nggak mampu, tinggalkan. Ya, harus ditinggalkan. Tapi kalau perintah disesuaikan dengan kemampuan. Kenapa? Sebab kalau larangan itu tidak ada gantinya. Tapi kalau perintah itu ada gantinya. Contoh umpamanya orang tidak sanggup berdiri dalam sholat. Gantinya apa? Duduk. Kata Rasul, sholatlah berdiri kalau sanggup. Kalau tidak sanggup, duduk. Berarti ada gantinya. Dari berdiri ke duduk. Tidak sanggup duduk, baring kata Rasul. Berarti ada gantinya lagi. Ya. Kemudian berwudu. Berwudu dengan air. Tidak ada air, ada gantinya tayamum. Jadi perintah itu biasanya ada gantinya. Tapi kalau larangan tidak ada gantinya. Contoh mamanya, orang terbiasa minum khamr 1 botol.
kemudian mengurangi. Kata Nabi, apa yang kau larang, apa yang aku larang tinggalkan. Mungkin satu hari ini dikurangilah setengah botol. Besoknya jadi kurangi setengah gelas. Nggak bisa. Ya, mau sedikit mau banyak, kata Rasul, tinggalkan. Nggak ada cerita kayak sholat dari berdiri ke duduk, dari duduk ke berbaring, enggak. Dari satu botol, setengah botol, satu gelas, setengah jadi satu sendok. Nah gitu kalau larangan itu. Lah makanya Nabi SAW mengatakan secara mutlak. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, sebab kalau seandainya perintah itu dilakukan sesuai dengan kemampuan, dikhawatirkan dia meninggal dunia dan dia sedang melaksanakan maksiat. Berarti suul khotimah nantinya. Itulah yang kemudian Nabi SAW mengatakan langsung main tinggalkan. Dan Rasul tidak menggunakan fatruku. Dalam bahasa Arab itu ada taroka, meninggalkan. Dalam bahasa Arab juga ada istanab, meninggalkan. Ya. Di sini Nabi SAW mengatakan mana haitukum anhu fajtanibu, bukan fatruku, padahal sama-sama artinya meninggalkan. Tetapi kata para ulama, ijtinab dengan at-tark itu beda. Kalau meninggalkan saja at-tarku ya maksudnya tidak melakukannya. Tetapi kalau kalimat ijtinab itu artinya bukan hanya sekedar tidak melakukan, tetapi betul-betul menjauhi. Pamannya seseorang terbiasa melakukan berzina, naudzubillah. Ya. Mungkin dia main-main ke lokalisasi, tapi dia tidak melakukan berzina kan? Itu namanya meninggalkan. Tapi ijtinab ini lebih daripada tidak melakukan, tetapi jauh-jauh dari tempat itu juga. Nah, itulah makanya kemudian Rasul menggunakan kalimat fajtanibuhu. Apapun yang dilarang, tinggalkan. Bukan hanya tinggalkan, jauhi tempat-tempat wasilah-wasilah yang bisa menjerumuskan kita kepada yang dilarang. Itulah bahasa Arab seperti itu. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan, wa ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan, lakukan semampu kalian. Dalam Islam ini banyak keringanan yang Allah ringankan kepada kita. Jadi kalau kita tidak sanggup melakukan, maka ada yang sifatnya digugurkan secara keseluruhan. Contoh, orang tidak sanggup haji, tidak disuruh kita jalan kaki. Makanya saya juga heran kok ada orang naik haji pakai sepeda gitu kan. Padahal haji itu kan disesuaikan kemampuan kan gitu ya. Ya, maksudnya apa? Namanya bahaya karena orang naik sepeda dari sini ke Saudi itu, entah cuacanya, entah rampoknya, entah apanya kan. Ya, kalau tidak sanggup enggak usah dipaksa-paksa, apalagi jalan kaki kan gitu. Itulah sebenarnya indahnya Islam. Enggak sanggup sudah gugur. Ya. Yang kedua, ada yang digugurkan sebagian. Memang tidak digugurkan total, tapi digugurkan sebagian. Contoh umpamanya, ada seorang mu'alaf masuk Islam. Dia belum hafal Fatihah dalam sholat, namanya mu'alaf, ya kan? Belum mampu membaca Fatihah. Tapi kan bagaimanapun kalau sudah bersyahadat masuk Islam, mau tidak mau sholat, walaupun tidak hafal Fatihah. Ya. Diganti dengan apa? Dengan takbir, tasbih, tahlil, tahmid kan itu. Ya, diganti dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu ganti Fatihah. Ya. Tetapi kalau seandainya dia hafal separuh Fatihah, maka yang separuh dibaca, nanti separuhnya balik kepada tahmid, tahlil, dan takbir tadi. Pamannya, ini mu'alaf ini baru belajar Fatihah, baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, titik sampai di sini. Baru hafal 3 ayat ini saja, atau 4 ayat gitu ya. Separuhnya tidak hafal. Maka kata para ulama, tetap sholat baca yang hafal itu. Nanti lebihnya balik kepada tasbih, tahlil, dan takbir tadi. Jadi kalau mau Allahu Akbar, baca iftitah, pun baca Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Titik sampai di sini hafalannya nih. Nah, berarti terusannya langsung baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, kemudian ruku. Nah, gitu maksudnya. Jadi ada keringanan itu yang sifatnya memang dihapus secara keseluruhan, ada yang kemudian sebagian, ada yang kemudian diringankan, seperti dari 4 rakaat jadi 2 rakaat, seperti mengqashar sholat itu kan keringanan namanya, ya. Ataupun diganti seperti air menjadi tanah itu ketika tayamum, dari wudu ke tayamum, dan begitu seterusnya. Jadi soal melaksanakan perintah ini dikembalikan kepada kemampuan kita. Tapi kalau soal larangan tidak ada cerita, tinggalkan. Tetapi seseorang itu boleh melakukan larangan itu dalam tempo-tempo darurat saja. Boleh orang melakukan hal-hal yang dilarang, tapi kalau dalam kondisi darurat. Selain darurat tidak boleh. Contoh umpamanya orang kelaparan.
Di depannya tidak ada makanan kecuali daging babi. Ya mau tidak maulah kita makan daging babi. Sebab kalau tidak mati. Tetapi walaupun demikian dibolehkan melakukan yang haram dalam kondisi darurat, kata para ulama, tetap sesuai dengan kadar daruratnya. Artinya kalau sepotong dua potong daging babi sudah cukup, jangan pula dihabiskan semua. Mumpung itu namanya. Ya, itu tidak boleh. Artinya kalau sudah sepotong dua potong sudah mengganjal, nyawa kita sudah selamat sudah. Tidak boleh. Ya, atau mamanya kita sedang berjalan, kelaparan, kemudian tidak ada makanan, tahu-tahu ada mangga orang. Terpaksalah kita ambil mangga orang. Kalau dengan 2-3 mangga cukup sudah, jangan kemudian dipanen satu karung dibawa pulang, nggak boleh kayak gitu ya. Artinya sesuai dengan kadar daruratnya saja. Itu aja diatur dalam darurat itu kan. Ya, jadi boleh seseorang itu memakan yang diharamkan atau meminum yang diharamkan dalam kondisi darurat. Pamannya kita lagi makan nasi nih, keselak pula, nggak ada minuman kecuali khamr. Yang mana dorongnya? Mau cari mineral tak ada, di depan kita ada khamr. Kalau tak cepat minum mati kita, keselak, ya kan? Terpaksalah kita ini minum khamr untuk dorong itu saja supaya nggak mati. Itu boleh, karena dalam kondisi darurat kan mengancam nyawa namanya kan. Jadi mengerjakan larangan itu dibolehkan dalam kondisi darurat. Dari sinilah timbul kaidah dari para ulama fikih bahwa sesuatu yang sifatnya darurat itu tubihul mahdurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang dilarang itu dibolehkan dalam kondisi terpaksa. Ya. Taib, itu kalau bicara soal larangan. Dan ingat kenapa kemudian Nabi SAW mengatakan mana haitukum anhu fastanibu. Apa-apa yang aku larang tinggalkan. Inilah keindahan Islam, supaya dunia tahu bahwa Islam itu indah. Kenapa Nabi SAW selalu melarang sesuatu yang diharamkan? Karena untuk menjaga 5 perkara. Kenapa kemudian selalu dalam Quran, dalam hadis itu ada larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh melakukan itu, tidak boleh melakukan. Kenapa kemudian banyak kali larangan dalam Islam itu, baik dalam Quran ataupun dalam Sunnah? Pertama, menjaga jiwa. Kenapa kemudian seseorang dilarang minum khamr, narkoba dan begitu seterusnya? Karena itu mengancam jiwa. Betapa banyak orang mati gara-gara overdosis kan gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, menjaga akal. Ya, kenapa dilarang minum khamr? Karena kalau orang minum khamr mabuk, akalnya hilang. Makanya ada seseorang itu habis minum khamr, ya, kemudian datang waktu sholat, lagi mabuk dia. Dia cari air wudhu tak ada, akhirnya kencing. Terpaksa dia kencing, berwudhu dari kencingnya. Kan lagi mabuk, dia nggak tahu kan. Habis berwudhu dengan kencingnya, berdoa pula. Apa doanya? Ya Allah, jadikan aku termasuk hamba yang kau cintai. Ya, karena aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri, kata. Innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang bertobat dan orang yang bersuci. Suka dari mana dia wudu aja dengan air kencing dia? Namanya orang mabok kan gitu ya. Sampai seperti itu orang mabok itu. Makanya Islam melarang tidak boleh mabok. Karena apa? Merusak akal. Jadi larangan dilarang itu supaya jangan merusak jiwa, jangan merusak akal, jangan merusak kehormatan. Karena orang mabuk ini kadang-kadang nyerocos kemana-mana kan. Kadang-kadang dia nuduh orang baik-baik berzina dan begitu seterusnya. Makanya kemudian hukuman para pemabuk sendiri di zaman Nabi itu kalau ketangkap 40 cambukan. Tapi di zaman Umar diperbaharui menjadi 80 cambukan. Kenapa? Disamakan dengan tuduhan kepada wanita baik-baik dikatakan pezina. Ya, karena orang mabuk ini kadang-kadang ngomongnya salah-salah gitu ya. Terkadang dia menuduh seseorang yang tidak jelas, makanya disamakan tuh hukumannya 80 cambukan tuh. Ini yang ketiga. Yang keempat, untuk menjaga harta. Dan yang terakhir, menjaga nasab. Kenapa dilarang zina? Supaya tidak merusak nasab. Kasihan kan anaknya kalau berzina ini tidak dinasabkan kepada bapaknya. Bapaknya tidak jadi wali dia, bapaknya tidak jadi mahram dia, harta bapaknya tidak diwarisi anaknya. Itulah anak zina jadinya kan. Nasabnya pula ke ibunya. Makanya dilarang berzina supaya tidak merusak nasab, gitu ya. Ya, makanya di sini lindah 5 perkara kenapa kemudian timbul larangan dalam Islam itu, untuk menjaga jiwa, untuk menjaga akal, untuk menjaga a'rad, kehormatan, untuk menjaga harta, dan untuk menjaga nasab. Ya, makanya dilarang mencuri. Ya, karena bukan harta kita. Nah, dengan dilarang mencuri, tidak boleh mencuri berarti terjagalah harta itu. Lah, larangan-larangan ini menunjukkan tentang keindahan Islam. Kemudian kata Nabi SAW, fa inna ma ahlaka man kana qablakum
kathratu masailihim. Hancurnya umat sebelum kalian itu, kata Rasul, karena banyaknya masailihim. Kalimat masailihim ini ada dua penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan masaili artinya meminta dari segi harta. Ya, jadi pengemis bahasa kitanya ya. Jadi hancurnya umat sebelum kalian itu karena mereka banyak menjadi pengemis, nggak mau kerja tapi minta-minta. Tetapi pendapat yang kuat maksudnya masailim di sini itu artinya banyak tanya, tapi tidak ada faedahnya. Pertanyaan itu ada dua. Ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan bahkan dianjurkan. Pertama, pertanyaan yang tidak dibolehkan ditanyakan itu, pertama, kalau sifat pertanyaan itu ta'anud. Ta'anud ini apa ya, main-main, ya, memberat-beratkan diri. Contoh umpamanya pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam didatangi Bani Israel karena sebuah pembunuhan. Jadi ada orang kaya mati, ketika itu dicari pembunuhnya. Datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, singkaplah siapa pembunuh orang kaya ini, katanya. Kata Nabi Musa, tunggu dulu sampai aku meminta kepada Allah fatwa. Akhirnya Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Kemudian setelah itu Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, Allah telah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Seandainya mereka langsung menyembelih sapi betina, selesai urusan. Masalahnya mereka banyak tanya. Ya Nabi Musa, sapinya kayak apa? Nah, mulai tanya kayak apa tuh? Maksudnya umurnya berapa? Perawankah, jandakah, beranakkah, tak beranakkah? Ditanya semuanya. Nah, kata Nabi Musa lah ya, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, ya sedang-sedang saja. Ya. Kalau sampai di sini mungkin enak cari sapinya kan? Yang penting yang sedang-sedang saja, artinya tidak terlalu muda, bukan perawan, bukan juga sudah tua. Banyak. Tanya lagi. Warnanya sekarang. Mulai warna. Ya. Maka Musa mengatakan sofro, warnanya kuning pekat, nggak ada warna lain. Sapi cari warna kuning pekat dari mana coba? Kecuali cat pilok kan itu ya. Ini kuning, nggak ada warna lain. Bukan hanya warnanya kuning pekat, nggak ada warna lain. Tasurun nadirin. Kalau ada orang melihat, suka pula dengan sapi itu. Kan nggak semua orang suka sapi. Ya, ini harus suka. Repot pula tuh. Tapi sampai di sini mereka sendiri masih juga kurang puas. Tanya lagi. Wahai Nabi Musa, itu sapinya itu pernah dibajakkan atau enggak gitu? Maksudnya pernah dipekerjakan atau tidak? Kata Nabi Musa, enggak pernah dibajakkan sama sekali. Enggak pernah untuk muat sana, muat sini, enggak pernah nandur, enggak. Pokoknya itu sapi liar katanya. Kan makin repot jadinya kan? Awalnya mudah kalau mereka laksanakan, tapi karena banyak tanya akhirnya susah akhirnya kan? Sehingga dalam Quran itu hampir-hampir mereka tidak mampu melaksanakannya. Bukan sapinya tidak ada sapinya. Masalahnya cuma satu sapinya itu. Jadi satu Bani Israel sapinya cuma satu, itu milik anak yatim. Jadi ketika anak yatim ini tahu punya sapi yang seperti disifatkan itu, malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, ngasih bisikan kepada anak itu, "Nak, sapimu itu dicari orang dan pasti dibeli." Kenapa pasti dibeli? Karena Bani Israel sudah melakukan perjanjian dengan Nabi Musa. Ingat, kalau mereka sampai tidak dapat sapi, mereka akan diazab. Itu masalahnya, karena mereka sudah buat perjanjian. Kalau sampai tidak dapat sapinya, mereka akan diazab semua. Pasti mereka akan beli daripada diazab, kan gitu ya. Makanya malaikat Jibril mengatakan, "Nak, sapimu pasti dibeli. Kau jangan sembarang kasih harga. Kasih saja harga, jual sapimu. Kalau mereka mau, ya, katakan kepada mereka, silahkan beli sapi saya, tapi seharga emas seberat sapimu juga." Bayangkan coba, emas seberat sapi yang dia beli itu. Dari mana emas sebanyak itu? Akhirnya apa? Satu kabilah dan dikumpulkan emas-emas itu. Pokoknya seberat sapi itulah akhirnya. Kayalah anak yatim ini. Ya. Itulah namanya pertanyaan ta'anud namanya. Memberat-beratkan diri. Jangan bertanya seperti ini. Seperti Bani Israel. Ini dilarang. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Kan ada orang bertanya itu asal ngomong aja, nggak ada faedahnya sama sekali. Maka jangan sampai bertanya itu nggak ada faedahnya sama sekali. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan bertanya sesuatu yang mustahil terjadi. Ustadz, bagaimana kalau laki-laki head? Mana cerita laki-laki head pula? LGBT lah dia. Kan gitu ya. Semana kalau laki-laki melahirkan? Laki-laki nggak melahirkan. Sesuatu yang mustahil terjadi jangan ditanyakan. Ya, ngapain bertanya sesuatu yang mustahil? Jangan pernah bertanya. Ini dilarang dalam Islam. Nggak boleh. Ustaz, bagaimana kalau seandainya Allah itu menciptakan batu, kemudian Allah nggak sanggup angkat batu? Gimana
mustahil nih kan, ucapan kayak ini kan konyol namanya. Nggak boleh ditanyakan seperti ini. Kan ini sesuatu yang mustahil, haram hukumnya. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, jangan bertanya sesuatu yang sifatnya suhriyah, ngejek. Ya kan, ada orang bertanya itu ngejek, dia sebenarnya bukan bertanya, kan mau ngejek sebenarnya kan. Seperti ketika bapaknya Nabi Nuh, dia sedang membuat perahu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nuh untuk membuat perahu ketika Nuh berdoa kepada Allah, "Rabbi inni maghlubun fantasir." Ya Rabb, aku sudah tidak sanggup lagi mendakwai kaumku. Mereka sudah mulai mau menantangku dan mau mengancam diriku dengan pembunuhan. Makanya Allah mengatakan kalau begitu buatlah kapal. Nah, akhirnya Nuh buat kapal. Ketika Nuh buat kapal, kaumnya ini kemudian bertanya kepada Nuh, Nuh, kamu ini gimana proposimu? Kemarin jadi nabi, sekarang jadi tukang kayu pula katanya. Itu kan ngejek namanya kan. Kemarin jadi nabi, sekarang jadi tukang kayu. Mau apa katanya? Ini kan pertanyaan ngejek namanya. Nah, ini jangan sampai bertanya itu yang isinya ejekan hal. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, jangan bertanya soal zat Allah. Pemanya Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam hadis itu, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah itu turun ke langit dunia. Cemana turunnya? Oh, jangan ditanya. Ya, itu enggak ada yang tahu turunnya cemana kan begitu. Pokoknya Allah yakin Allah turun, selesai. Jangan ditanya macam mana turunnya, macam mana naiknya. Nah, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Atau bertanya soal atau terbayang dengan sesuatu yang gaib yang tidak bisa dihayalkan. Contoh umpamanya ketika Nabi SAW bicara soal sorga. Kata Nabi SAW, sorga itu kenikmatannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi tidak terlihat mata keindahannya, belum pernah terdengar telinga keindahannya, terlintas pun tidak. Tiba-tiba kemudian kita menghayal, jangan-jangan sorga ini kayak ini. Oh, Rasul mengatakan tidak terbayangkan dengan ini, kok kita hayalkan pula. Nah, jadi jangan sampai kemudian membayangkan sesuatu yang tidak mungkin orang menghayalkannya dan tidak boleh ditanyakan. Ya, jadi lah pertanyaan-pertanyaan seperti ini dilarang dalam Islam. Lalu pertanyaan yang dibolehkan seperti apa? Pertanyaan yang dibolehkan itu cuma dua. Pertama, kalau mengandung ilmu pengetahuan. Yang kedua, kalau hendak diamalkan. Kalau di situ ada ilmu pengetahuan, tanya. Ya. Kalau di situ ada amalan-amalan yang bermanfaat, tanya. Itu yang ditanyakan para sahabat. Makanya sahabat kalau bertanya kepada Rasul, Rasul, jelaskan kepada kami amalan yang bisa mendekatkan ke sorga. Selalu para sahabat itu gitu kan. Rasul, jelaskan kepada kami amalan yang dicintai Allah. Rasul, jelaskan kepada kami amalan yang kalau seandainya kami amalkan, kami dijauhi dari neraka. Begitu para sahabat. Ya, jadi inti pertanyaannya itu ilmu dan juga amal. Tidak lepas daripada ilmu dan amal. Itulah tujuan orang bertanya. Makanya kemudian dan bahkan dianjurkan yang seperti ini, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, dari mana kau dapatkan ilmu hai Ibnu Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, bilisanin saul, karena saya banyak tanya. Ya, dengan banyak tanya itulah saya dapat ilmu katanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya orang yang pakar kalau kalian tidak tahu. Baik urusan dunia atau urusan agama. Urusan dunia saja kalau tidak pada pakarnya pasti salah tuh. Pamannya tanya bengkel ke orang jual bawang, ya nggak nyambung lah kan itu ya. Ya tanya bengkel ke orang bengkel lah. Ya, jadi dalam urusan dunia saja kalau memang bukan pakarnya kan nggak akan nyambung. Apalagi urusan agama. Ya, urusan agama umpamanya ustadz jadi-jadian dengan ustadz beneran kan beda nih. Ini ada ustadz jadi-jadian ditanya, muncul Ramadan saja habis itu nggak jadi ustadz lagi. Umpamanya kan. Nah, itu kan beda kualitasnya. Ya, makanya kenapa Syekhul Islam sampai mengatakan separuh muhandis, separuh pengetahuan muhandis, insinyur itu pasti merobohkan bangunan. Separuh pengetahuan dokter pasti mencelakakan pasien. Separuh orang yang memahami agama pasti menyesatkan orang. Ya, artinya bahwa pengetahuan itu kalau bisa jangan separuh-separuh gitu ya. Kalau bisa tuntutlah ilmu itu sebanyak mungkin. Lah di sini maksudnya kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Yang kedua, dan jangan sampai banyak menyelisihi nabi. Ya. Jangan sampai banyak menyelisih nabi-nabinya. Karena di sini kan sahabat sebenarnya kan sederhana, dia akan hanya bertanya kan, Rasul apakah haji tiap tahun? Kata Rasul, tidak mau jawab tuh Rasul. Karena kalau dijawab ya pasti nggak sanggup tuh. Akhirnya Rasul menganggap bahwa pertanyaan itu saja sudah seolah-olah apa tidak langsung mengerjakan perintah Nabi karena banyak tanya itu kan. Makanya di zaman sahabat ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ditanya tentang soal mencium Hajar Aswad. Jadi dia mengatakan fulan nih, wahai Ibnu Umar, apakah saya harus mencium Hajar Aswad ketika tawaf? Katanya. Kata Ibnu Umar, iya.
Macam mana kalau rame? Ya, kata Ibnu Umar, kalau sanggup cium, kalau enggak jangan. Ditanya lagi, macam mana kalau rame? Apakah saya mencium? Kata Ibnu Umar, kalau sanggup mencium-cium, kalau tidak jangan. Macam mana kalau rame? Sampai 3 kali lah. Ini gimana? Udah dijawab masih tanya macam mana kan? Makanya marah Ibnu Umar ini. Dari sini Ibnu Umar adalah salah satu sahabat yang memakruhkan orang yang bertanya yang sifatnya i'tiradat. I'tirad itu membantah gitu ya. Bertanya untuk membantah. Nah ini sebagian sahabat ada yang memakruhkan seperti Ibnu Umar. Karena kasusnya seperti ini tadi, udah dijawab masih tanya, udah dijawab masih tanya, kayak gitu. Berarti kan orang ini ngeyel berarti ya kan, bukan mencari kebenaran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah